prostat ini akan mengeluarkan dua cairan. Yang pertama cairan air seni, yang kedua adalah cairan sperma. Ya, maka ketika kita salah menekan di area tersebut, bapak-bapak jadi loyo. Makanya akan ada tuh teman-teman bilang, aku cukup pijet perutku, kok Kang Masku tidak bangun. Itu real terjadi karena di situ ada otot kecil ya dari kandung kemih ini yang mengalir. Kan ini kandung kemih ya, istilahnya ini kandung kemih. Di dalamnya kandung kemih ini ada prostat. Ya, di mana ketika ini ditekan maka prostat ini akan mengalami peradangan. Ya, takutnya prostat ini ketika kita memijitnya terlalu kuat mengalami peradangan. Nah, ketika prostatnya mengalami peradangan, dia tidak bisa mengeluarkan dua cairan tadi, yaitu cairan air urin dan cairan sperma. Seperti itu ya. Jadi itu real ketika teman-teman kita bapak-bapak nggak boleh dipijit perutnya, boleh ya di samping sisi kanan kiri ataupun di area samping kiri kanan boleh. Yang tidak diperbolehkan itu hanya di bawah pusar 5 sampai 6 jari kliennya, bukan 6 jari kita loh ya. 5 sampai 6 jari klien kita. Karena ukuran prostat, beradanya prostat itu sesuai dengan jari kita masing-masing. Kalau perempuan mah aman, perempuan tidak punya prostat ya. Kalau bapak-bapak ini punya prostat ya. Jadi itu sedikit pemahamannya tentang bagaimana peran harasyatsu ini. Saya tidak mengulas tentang banyak, saya akan sedikit mencoba mengupas tentang apa sih sebenarnya harasyatsu. Ini saya mohon maaf ketika teman-teman sudah belajar harasyatsu, mungkin ada beberapa scan dari artikel saya ataupun modul saya yang mirip ya. Karena memang kita acuannya itu hanya dari satu, yaitu dari Goswami ya. Dan kebetulan saya belajar ini sekali lagi modulnya dari berbahasa Inggris, saya translate jika ada kata-kata yang sangat sulit dipahami, mohon japri ke saya ya. Jadi ini masih original, ini saya kerja keras bersama tim untuk menerjemahkan tentang hara ini. Oke, kita coba buka sekali lagi, apa sih sebenarnya hara ini? Ada yang penasaran nggak sih hara? Ada nih yang penasaran sekali. Ada yang penasaran ini ya, kayak apa sih pijat perutnya gitu ya. Oke, kita buka sekarang ya. Oke, kita buka. Nah, kita buka yang terakhir dulu. Kita buka yang terakhir. Kita lihat dulu bagaimana kinerja. Nah, ini harasyatsu itu juga sebagai alat bioniksis, di mana ini yang mau saya jabarkan ini besok ya, yang ikut pelatihan. Jadi kita akan mengupas habis tentang organ-organ yang terkait atau sistem yang terkait pada harasyatsu ya. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini dan miliki bukunya nanti ya. Jangan lewatkan kesempatan ini dan miliki bukunya. Karena saya jarang sekali ya mengupas tentang harasyatsu secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh itu jarang sekali. Maka ya. Jadi teman-teman harus diwaspadai ketika menerapi para bapak-bapak ya. Sekali lagi, ketika kita menerapi para bapak-bapak, ini di bawah pusar 5 sampai 6 jari klien ini di kandung kemih, area kandung kemih ini tidak boleh dipijat. Bolehnya cuma diusap-usap. Itu boleh, tapi kalau dipijat atau ditekan itu tidak boleh.
Karena pemijatan hara shiatsu ini adalah kolaborasi antara terapis dan kliennya. Bukan hanya sekedar pijatan seperti limpatik, usap-usuk, bukan. Pijat hara ini kita harus ada kolaborasi yang harmonisasi kayak pijat TB katanya ya. Jadi ketika kliennya itu disuruh tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, kita juga harus mengikuti ritmenya itu. Ya tidak boleh kita asal-asalan. Oh ini tuh pencet. Nah nanti ketika jenengan sudah praktek 2-3 kali praktek, atau 3 bulan dah memang benar-benar mengamalkan ilmu terapi ini, hara shiatsu ini, dengan nanti akan dibilang dukun. Karena di situ ada peta di mana ketika orang itu cedera sudah lama, ya akan terdeteksi di situ, ya akan terdeteksi di situ. Karena tadi ada 4 yang kita tangani ya. Pertama untuk perempuan yang berhubungan dengan reproduksi. Yang kedua adalah untuk masyarakat umum, keluhan masyarakat umum. Yang ketiga adalah gangguan pergerakan, gangguan pada sistem pergerakan. Yang keempat adalah pada anak-anak. Nah, bagaimana peran pertama pada perempuan? Nih, saya kasih coba ya. Perempuan pada sistem reproduksi biasanya berhubungan dengan haid. Ya, berhubungan dengan haid. Ya. Terus ada lagi, nah, coba saya buka sedikit ya. Saya buka sedikit apa banyak? Kalau banyak nambah cas ya Mbak Wulan ya nanti ya. Nih. Saya buka sedikit ya untuk nih, kalau untuk perempuan biasanya selain untuk ini saya bilang sistem reproduksi ya, untuk kesuburan, untuk mengobati gangguan haid, ya, terus siklus menstruasi. Biasanya kan kalau perempuan ini siklus menstruasi maju mundur. Kayak lagunya Syahrini ya, nah, maju mundur cantik gitu ya. Pak Ikhwan Muslim, baru kenal pertama kita ya. Ya, jadi ketika kita memijat hara shiatsu ini, ya, sangat bagus. Ya, karena saya sudah mempraktekkan ini sekitar 7 tahun ya. Kenapa saya berani memberikan pelatihan hara shiatsu secara menyeluruh ya. Kalau dulu itu hanya bonus. Kalau sekarang memang kita berdiri sendiri ya, karena juga sudah saya terbitkan bukunya, tinggal tunggu waktunya untuk grand opening nanti ya. Kerjasamanya Mbak Wulan sama Mbak Dian nanti akan terbit modul 1 sampai 5 nanti ya. Nah, yang ikut pelatihan juga akan menerima hal yang sama, gitu ya. Kita kembali ke materi. Di dalam hara shiatsu ini, pijat perut ini, ya, kenapa bagus untuk perempuan? Nah, karena ketika perempuan itu kesuburannya kurang, maka akan terdeteksi di situ nanti. Ya. Akan terdeteksi, berapa persen sih kesuburannya perempuan ini. Nah, terus ketika mau hamil atau hamil, itu nanti juga bisa terdeteksi dari pijat perut ini. Seperti itu. Terus masalah menopause nanti juga akan kita jabarkan atau kita tunjukkan titik-titik atau